Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, sambil menunggu partisipan atau teman-temannya yang lain. Yoi. Tunggu sebentar ya teman-teman untuk menunggu teman-temannya yang lain. Atau boleh dikasih tahu teman-temannya yang lain supaya segera memasuki Zoom. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aduh, cabut. Sayang. Baik, ditunggu ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita menunggu pembicara dan dosen kita. Oh, Ibu Aisyah sudah masuk ya, Ibu. Oke. Halo Ibu Aisyah, selamat pagi. Oke, baik. Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar jelas. jelas sekali, Mbak. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kami mulai, saya akan membacakan dulu terlebih dahulu sambutan rusunan acara. Di antaranya ada sambutan, kemudian ada pemaparan materi, serta yang ketiga ada sesi tanya jawab. Kita langsung saja menuju susunan acara yang pertama, yaitu adalah sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ibu Galuh Setiawinahyu sebagai Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta. Dan kemudian yang kedua ada sambutan dari dosen mata kuliah kita, yaitu Ibu Amanda Murtining Tias. Sebelumnya, Ibu Galuh, apakah sudah hadir? Kepada Ibu Galuh, apakah sudah hadir? Sepertinya belum, Mbak. Oh, ya sudah. Kalau begitu, kita langsung menuju sambutan kepada dosen mata kuliah kita terlebih dahulu, kepada Ibu Tias. Dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, begitu banyak syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, Bu Tias. Pagi. Masya Allah, Bu Aisyah Indati. Kamu sudah besar. Selamat ya, sudah semakin tembem ya. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur melihat Bunda keadaannya sehat, teman-teman Stipsis semuanya sehat di sini, alhamdulillah. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, kesehatan di tengah pandemi ini ya. Insya Allah Bu Galuh sudah ada di tengah kita sebenarnya, tapi mungkin tadi yang mobile. Saya perlu sampaikan matur nuwun untuk Bu Galuh sudah memberikan kesempatan, sudah memfasilitasi pertemuan kita kali ini. Semoga Bu Galuh juga senantiasa sehat, senantiasa energik. Dan tentunya matur sembah nuwun untuk Bunda Indati. Bunda Indati ini bisa dibilang dosen panutan saya, dosen kesayangan saya. Bunda Indati ini, halo Bu Galuh. Bunda Indati ini adalah sosok yang menurut saya dosen yang bukan hanya akademisi, tapi beliau adalah praktisi. Itu yang secara lahir batin mahal harganya. Ya, Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Amin. Untuk Bunda Aisyah Indati. Saya masih ingat Bunda di Posatpam, Bunda tuh ingat satu persatu mahasiswa nama lengkapnya. Teman-teman bisa bayangkan, Bunda Indati ini bukan hanya ingat nama saya Amanda gitu, enggak. Amanda Murtining Tias, Masya Allah. Nanti teman saya yang lain datang, hafal lagi nama lengkapnya. Begitu cerdasnya beliau ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya berharap kesempatan kali ini teman-teman sang pembelajar sejati, konselor masa depan dari Stipsi dan teman-teman yang hadir di sini bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil manfaat di kuliah ini. Saya rasa saya cukupkan prakata dari saya. Sekali lagi semangat bermanfaat, selamat menikmati, dan mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Tias atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita menuju sambutan yang kedua dari Ibu Galuh Setiawinahyu sebagai Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjawab. Terima kasih Mbak Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Bu Indati yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Bu In yang sudah bersedia hadir di kuliah ini, dan berita bagus lainnya adalah Bu Indati ini nggak cuma sekali ini, nanti ketemu sama teman-teman, tapi minggu depan juga masih ketemu sama teman-teman loh. Dan harapannya nanti lebih sering lagi ketemu sama teman-teman ya Bu ini ya. Sama teman-teman skripsi ya. Sip. Iya Bu ini adalah dulu saya ingat Bu ini adalah dosen pertama kali yang saya tampil sampai sekarang saya dulu mulai berinteraksi jauh secara individu itu waktu praktek kerja profesi itu, ya Allah luar biasa. Meskipun sebetulnya dari S1 Bu ini ya kita ketemu gitu, terus kemudian main ke rumah beliau, kemudian sering ngintil beliau pokoknya kemana-mana dulu gitu. Jadi ini selain sama Mbak Tia di sini, saya juga mengidolakan beliau. Jadi nanti teman-teman semoga nanti bisa benar-benar yuk serap ilmu sebanyak-banyaknya dari Bu Indati ini, karena nggak cuma teori tapi prakteknya luar biasa beliau. Sampai nanti mungkin beliau akan cerita bahwa di rumahnya juga ada Mbak, saya lupa kok mbaknya namanya siapa, Poin. Ada yang bantuin beliau, itu luar biasa juga. Oh iya, betul. Nanti semoga semua untuk kuliah, karena dua dosen cetar membahana ini. Terus pokoknya happy, silahkan diserap semua ilmunya. Nggak boleh ada yang malu-malu buat nanya-nanya. Jadi nanti apapun yang kemudian terbersit, silahkan. Boleh komentar, boleh langsung ke chat mungkin. Itu yang berarti ya. Sekian dulu dari saya. Selamat menikmati proses belajar hari ini. Nanti ditunggu lagi pokoknya kuliah di depan ya. Sampai nanti kemudian kita kenal yang namanya psikologi sosial dan psikologi perkembangan dengan lebih dekat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Galuh atas sambutannya. Kita langsung saja menuju susunan acara yang kedua, yaitu ada pemaparan materi dari Ibu Aisyah dan Ibu Amanda Murtining Tias. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari dosen yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Aisyah Indati, MC Psikolog. Beliau menempuh pendidikan doktoranda di Fakultas Psikologi UGM, serta beliau juga menempuh pendidikan program pasca sarjana Fakultas Psikologi UGM, serta beliau juga menempuh pendidikan program studi doktor Fakultas Psikologi UGM. Adapun pelatihan dan kursus-kursus serta konferensi dan seminar yang beliau ikuti juga amat sangat banyak sekali ya, dan sangat luar biasa. Di antaranya adalah pelatihan pendekatan Applied Approach UGM, kemudian pelatihan pengabdian masyarakat Bogor, kemudian the 8th ASEAN Workshop on Child Adolescent Development Nation Institute of Education Republik Singapura, and then pelatihan tentang metodologi penelitian sosial Bogor, kemudian pelatihan pendampingan petani Bogor, serta menjadi asesor personality pada karyawan perhutani Madiun. Kemudian dalam seminar juga beliau mengikuti International Seminar and Workshop
Early childhood in multicultural perspective, multicultural approach in improving the quality of early childhood program. Kemudian beliau juga mengikuti international seminar and workshop, the second international conference of indigenous and cultural psychology. Selain itu, beliau juga mendapat beberapa penghargaan yang amat sangat luar biasa, yaitu salah satunya adalah menjadi dosen teladan 2 Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992, kemudian menjadi koordinator wilayah DIY pada program peningkatan penyuluhan pertanian untuk memberdayakan masyarakat tani menuju ketahanan pangan nasional pada tahun 2000, dan kemudian menjadi wali kota Yogyakarta piagam penghargaan saksi PKK RW 14 Kelurahan Suryo Diningrat pada tahun 2005. Wah, Masya Allah sekali, banyak sekali pencapaian Ibu Aisyah ini ya. Baik, langsung saja kita sangat tidak sabar untuk menerima pemaparan materi dari beliau. Baik, kepada Ibu Aisyah Indati, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, belum. Hah? Karena dua-duanya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, iya, terima kasih. Salam kenal kembali saya terima untuk semuanya ya adik-adik. Yang saya hormati terlebih dahulu Ibu Galuh Setiawi Nahyu. Nomor mahasiswa S1 dan S2. Nggak usah ya. Kemudian Ibu Amanda Murti Ningtyas. Dua-duanya ini adalah sahabat saya waktu kuliah di Gadjah Mada dulu. Beliau PKPP ya, mungkin sama saya waktu itu kuliah S2 profesi untuk pendidikan. Mbak Galuh. Mbak Galuh ini sangat cerdas, pinter, kliennya banyak. Kemudian saya gampang kok bimbing Bu Galuh ini. Karena beliau sudah pinter, jadi tinggal saya ikutin aja. Begitu juga Bu Amanda Murti Ningtyas, ini selalu kalau jumpa saya tanyakan ini dan seterusnya. Terima kasih sekali kita bisa dipertemukan pada siang hari ini pada forum bergengsi ya. Ternyata ini kuliah umum ya, stadium general ya, general ya. Saya pikir sudah mulai masuk kuliah. Saya membuat slide berapa? Ayo 40 lembar. Itu yang untuk kuliah hari ini. Untuk kuliah yang minggu depan 40 lembar lagi. Oke. Nanti boleh kalian simpan. Nanti saya hanya terangkan sedikit saja karena saya diberi waktu berapa ya Mbak Moderator? Mbak Moderator? Kurang lebih 30 menit, Ibu. Jadi sampai jam berapa nanti kalau pas saatnya saya diingatkan ya. Saya suka enggak karena saya sudah masuk dalam GLU. Grup lupa usia sehingga lupa waktu. Baik Ibu, nanti saya interupsi. Ya, saya sudah pensiun, Mbak Galuh, Mbak Tias, ya. Tapi saya masih mengajar di UGM di profesinya klinis dan pendidikan. Juga di Mercu Buana, saya ngajar di profesinya klinis. Yang masih laku ya di profesinya, karena psikolog ya. Kalau yang di S1-nya di UGM sudah banyak adik-adik pendatang, dosen-dosen baru yang sudah lebih pintar dari saya. Dan juga sekolah zaman sekarang ini sudah sekolahnya itu modern, nggak pakai kapur, nggak pakai whiteboard, nggak pakai blackboard, ya, tetapi pakai kayak ginian ini apa ini namanya nih. Nanti kalau kuotanya habis, kalau apanya habis nggak bisa disetel lagi. Baik, karena saya waktunya singkat, saya diberi topik oleh Bu Galuh adalah coba boleh saya share screen ya, Mbak, teman-teman ya. Nanti saya terangkan sedikit saja. Ini. Nanti saya sebenarnya pengen kenalan nih. Ini yang nongol ini masih apa ya? Arjuna. Arjuna, kamu siapa, Mas? Arjun, Bu. Arjuna. Nama saya Arjun Sri Santoso. Oh iya. Nanti saya kepengennya kenalan satu persatu. Ada siapa? Afriliani. Oke, itu Mbak Tia itu ketawa-ketawa itu senyum-senyum. Baik, saya ingin ini biar tidak habis waktunya, monggo share screen. Saya dibantu asisten ya. Kalau enggak bisa nih saya. Ya. Nah, ini dia. Aplikasi konseling dalam rehabilitasi sosial. Jadi
ilmu yang kita miliki ini, insya Allah mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi manusia. Karena ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang perilaku. Ya, jadi lulusan dari psikologi itu nggak usah khawatir, tidak punya pekerjaan. Wah, pekerjaannya banyak sekali. Sejak mencuci piring, memasak, menyapu lantai, sampai memberikan konseling, itu pekerjaan kita. Pekerjaan yang kognitif, psikomotorik, kemudian afektif. Apa kira-kira pekerjaan kita, ilmu kita yang bisa kita berikan kepada individu lain apa namanya? Yang bersifat ya tiga-tiganya ya, kognitif iya, kita memberikan konseling kalau nggak pakai ilmu juga ngawur namanya. Kalau kita memberikan konseling, kalau kita nggak empati, nggak peduli pada orang yang kita beri konseling, juga namanya ngawur, malah menyakitkan hati. Kalau bisa kita itu memberikan konseling yang menyejukkan, ya, bukan berarti berpura-pura, tetapi dalam penyampaiannya yang tadinya dari negatif thinking dibalik menjadi positif thinking, dari yang suudzon menjadi husnudzon. Dengan caranya bagaimana? Caranya melihat positifnya manusia. Manusia itu kan tidak sempurna, Dek. Benar nggak? Ya nggak, Jun? Manusia itu tidak sempurna, memiliki negatif, betul ya Bu, Mas ya? Memiliki kekurangan sekaligus kelebihan jadi satu. Tapi jangan kita ucek-ucek kekurangannya saja, wong kita saja kurang. Psikolognya itu ya banyak kekurangan loh. Bukan berarti psikolog sudah lulus S2, lulus S3, profesor, terus nggak punya kesalahan. Tidak. Kita tetap memiliki kekurangan. Nah, ini. Nah, nampaknya itu kok kalau bergaul dengan orang psikologi itu kok seneng gitu ya, ayem, tentrem gitu ya, menyenangkan. Ya karena kita mempunyai metode, mempunyai teknik, pendekatan, bicara, dan sebagainya yang secara positif. Lah itulah konseling. Itu yang sedang kalian pelajari. Nah, jadi kita melihat orang dari sisi positifnya. Gitu ya, satu, konseling, nanti ada teorinya. Terus topik kita aplikasi konseling dalam rehabilitasi sosial. Waduh, ngeri ini. Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi itu kok kayaknya kok apa ya, direhab. Kalau rumah direhab itu mesti udah mau ambruk. Kalau rumah gampang ya mau ambruk. Tapi kalau manusia sudah mau ambruk, apanya yang ambruk? Dia sudah low motivation, demotivasi, tidak semangat, kemudian apa ya, stres, depresi, macam-macam. Ini perlu rehabilitasi. Rehabilitasi mental. Waduh, kalau psikologi itu rehabilitasi mental. Nah, sekarang rehabilitasi sosial. Apakah itu? Coba slide yang kedua, Mbak. Nah, apakah itu rehabilitasi sosial? Adalah, pakai sosial loh ya. Kalau rehabilitasi mental itu kira-kira saya mau bicara antara internal dan eksternal. Kalau rehabilitasi mental itu internal apa eksternal? Ayo, teman-teman, adik-adik. Rehabilitasi mental, Jun. Internal, Bu. Betul sekali, kamu pandai, cerdas. Nah, kalau internal ya, berarti dari diri sendiri. Entah dia itu rehabilitasi mental ya, mengalami gangguan apapun. Gangguan itu apa? Disorder. Gangguan. Kalau gangguan fisik, kita datanya ke Pak Dokter. Pak Dokter, saya pusing, kasih obat neuralgin. Pak Dokter, saya batuk pilek, kasih obat apa? Obat batuk. Pak Dokter, mah saya kambuh, kasih obat lansoprazol. Ini internal, tapi physically. Sekarang yang internal, tapi yang psychologically. Ayo. Apa itu kira-kira? Rehabilitasi mental, mengalami gangguan, ketidakseimbangan psikologis, mengalami apa ya? Stres, depresi, tidak bisa menyesuaikan diri, itu internal. Pemalu, tidak mau tampil, pencemas,
tidak resilience, rigid, kaku, ya, itu adalah mental. Ya, jadi rehabilitasi mental nanti kita akan memperbaiki kondisi individu secara internal. Betul jawabannya Juna. Nah, oke. Jawabkan kepada Bu Galuh dan Bu siapa? Amanda Martining Tias. Kalau mau rapat silahkan monggo saya lanjut sesuai dengan jadwal ya. Terima kasih. Sugeng tindak Mbak Galuh dan Mbak Tia. Besok Jumat, besok Rebo ya, jumpa kembali. Matur nuwun. Saya tak lanjut sama Juna dan kawan-kawan. Oke, saya sudah punya nanti ketua kelasnya Juna. Oke. Kembali, yang disebut rehabilitasi sosial adalah ada kata-kata sosial. Berarti apa Jun? Kembali kamu. Eksternal. Eksternal. Kalau internal itu yang mengalami penyakit, yang disorder adalah dirinya sendiri. Kalau eksternal yang mengalami penyakit adalah lingkungan. Faktor penyebabnya lingkungan. Contoh misal, siapa saja yang termasuk dalam penyandang rehabilitasi sosial? Yo, siapa saja? Gepeng. Narkoba, Ibu. Ya, narkoba. Terus gepeng, gelandangan pengemis, wanita tunasusila, terus korban bullying, terus LGBT, dan kawan-kawannya LGBT dan temennya itu. Nah, itu rehabilitasi sosial. Kita perlu memberikan rehabilitasi sosial kepada beliau-beliau itu. Karena beliau-beliau itu memiliki gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Kalau internal itu dari diri sendiri. Penyebab yang internal itu rata-rata dari pola asuhan orang tua. Dari pola asuhan, kemudian dari dalam menapai pola asuhan itu bisa berdampak pada terganggunya tahap perkembangan manusia. Ya, kalian masih ingat enggak teori perkembangan? Lali, bukunya hilang. Siapa yo tahap perkembangan? Jangan ketawa-ketawa aja. Siapa? Heidegger. Ya, Heidegger. Kalian harus kenalan tuh. Terus itu teori perkembangan yang menyebabkan seorang individu mengalami gangguan internal. Dalam menapai tugas perkembangan tidak selesai, maka individu akan mengalami unfinished business. Unfinished business itu seseorang yang tidak bisa menapai tugas perkembangannya secara normal. Ada aja gangguannya. Jadi mengalami delay, ya delay kayak pesawat Lion itu delay. Delay itu masih lumayan, tidak stuck. Regresi mungkin kok menjadi menarik diri. Dulu itu waktu kecil dia itu ceria, sekarang remaja itu pemalu. Itu berarti harus. Oke, itu yang internal. Yang eksternal penyebabnya banyak sekali. Sekarang dari medsos aja. Anak kecil-kecil sudah, saya punya klien di daerah Ngawi, anak kecil 7 tahun, sukanya nonton film porno melalui YouTube. Film porno. Film orang yang berhubungan seks. Saya tanya ibunya, kok bisa dia mencet-mencet mencari itu. Katanya dari kakaknya yang dari Solo pindah ke Ngawi, udah gak gede dia kelas 5 SD, suka nonton itu, lah adiknya diajak nonton itu. Wow, gimana ini Buin cara? Waduh, anak kecil. Gimana ini sulit ini? Anak kecil 7 tahun ya sudah sering nonton film porno. Terus yang kakaknya tadi kelas 5 bilang, besok itu kalau kamu punya adik, ayahmu sama ibumu begitu loh, gitu. Waduh, saya malah ketawa, pinter banget ini. Gitu ya. Itu waktu itu saya konseling online dari Ngawi. Kemudian gitu ya.
Siapa saja yang termasuk dalam penyandang rehabilitasi sosial? Adalah orang-orang yang mengalami disorder atau gangguan atau penyimpangan yang disebabkan oleh faktor luar, eksternal. Faktor luar itu apa? Banyak sekali. Pergaulan bebas, narkoba. Apa? Karena remaja sudah ini konformite, tugas perkembangannya sudah mencari hubungan keluar, konformitas, ketemu teman yang itu mengajak ini itu dan yang ajak rokok, nyoba narkoba, nyoba seks dan sebagainya. Itu perlu diberi rehabilitasi. Mengapa penyandang rehabilitasi sosial perlu diberi konseling? Tujuannya adalah untuk meluruskan kembali ya. Bagaimana generasi besok itu 5.0, sekarang kan 4.0. Besok kalau 5.0 kayak apa? Semua orang nggak bisa bekerja, semuanya sudah dikerjakan oleh robot. Kita nggak laku. Sekolah jauh-jauh di psikologi nggak laku. Ya makanya itu bukannya nggak laku ya, artinya ini yang masih bisa, konseling itu masih bisa dilakukan manusia, zamannya robot. Nggak tahu nanti kalau konseling diberikan secara robotikal, waduh mampus kon. Psikolog rapayu, psikologi nggak laku. Nggak lakunya karena apa-apa digantikan oleh robot. Aneh ya. Ini jauh 5.0. Tapi kita perlu mengantisipasi dari sekarang. Kemudian nomor 5, apa manfaat konseling bagi penyandang rehabilitasi sosial? Manfaatnya banyak sekali. Paling tidak mengembalikan ke jalan yang benar. Waduh, ke jalan yang benar. Apa kemarin jalannya tidak benar? Mengembalikan kepada citohnya, waduh, kepada tugas perkembangan yang normal, kepada tahap perkembangan yang normal. Ya bolehlah menyimpang sedikit, rokok boleh, tapi nggak usah narkoba. Nyobain seks, oh itu nggak boleh. Kalau sudah menikah, ya. Apa manfaat konseling bagi penyandang? Banyak sekali. Pertama kali mengembalikan kepada porsi yang sebenarnya. Ya, kepada porsi yang sebenarnya. Oke, nanti lebih banyak pertanyaan aja biar bagus. Ya, ini jadi intinya adalah saya tulis dari rehabilitasi sosial tadi, ya. Rehabilitasi sosial itu yang penyebabnya faktor eksternal dari pertemanan dan sebagainya. Kalau kita menyebut rehabilitasi sosial, kita teorinya menggunakan, kalau dari teori perkembangan ya, kalian mestinya harusnya udah kenal. Kalau lupa ya awas. Teorinya adalah dari Uri Brenner. Udah kenal belum? Itu ada begini. Bahwa manusia itu tidak hidup sendirian. Bahwa manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain. Faktor lingkungan loh ya, sosial ya. Keluarga. Ayah, ibu, kakek, nenek, pak lek, bule, kakak, adik. Mikrosistem. Lingkungan. Setelah mikrosistem, makrosistem. Lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat kuliah, lingkungan di kota ini. Kebetulan lingkungannya banyak yang terpapar COVID. Ini perilaku manusia sekitarnya menjadi menarik diri. Oke ya, Uri Brenner. Itu teori perkembangannya. Faktor eksternal. Sudah? Individu, mikrosistem, makrosistem, mesosistem. Kemudian luas akhirnya kronosistem. Kronosistem itu adalah lingkungan yang isinya lansia-lansia. Coba kamu lihat, kehidupan di Panti Werda itu panti jompo, lansia-lansia, sama kehidupan di Malioboro, Panti Werda kok Malioboro ya. Sama di kehidupan, itu komplek ya, itu perumahan untuk Panti Werda. Misalnya kompleks yang isinya orang-orang bekerja di bidang militer. Beda. Di Panti Jompo itu, Panti Werdo itu, jam 5 sudah makan. Habis itu sholat maghrib. Kemudian sampai isya, ya ngaji sampai isya. Kemudian habis itu sudah tidur. Besok pagi-pagi bangun.
sebulan jalan. Gitu aja rutinitas. Tapi hidup saya ini hidup di kampung. Waduh, kampung saya itu nggak pernah tidur, Dek. 2:30 sepeda motor ada. Wah, 2:30 malam nih. Jadi saya itu tidur habis isya, sholat isya, tidur. Tapi nanti jam 10 saya bangun lagi, entah saya pakai untuk jawab-jawab WhatsApp, entah saya menyiapkan apa, entah saya belajar kalau mau, entah yang lain. Itu masih ada saja, saya hidup di kampung nih, masih ada saja sepeda motor yang lewat. Jadi saya nggak takut. Ramai sekali, ramainya Pol. Rumah saya di kawasan Pondok Kerapia, kalau kalian tahu. Ramai banget itu, anak-anak pondok. Udah tadarus sampai malam, ngaji. Jadi rasanya mana siang, mana malam, nggak ada beda. Siang ramai Pol, malam juga ramai. Tapi saya senang ramai gitu. Nah itu faktor eksternal. Hal itu juga mempengaruhi individu dalam berperilaku. Ini sosial. Faktor lingkungan. Kenapa perlu diberi konseling? Ya karena untuk mencapai tujuan yang baik. Orang hidup itu tujuannya itu kan apa? Kalau lansia itu mencapai tahapan optimum aging, bahagia di hari tua. Ya sehat jasmani, rohani, perilakunya masih bisa kemana-mana. Itu ya, kalau lansia. Tapi kalau remaja, ya apa tujuannya? Ya untuk mencapai kesuksesan. Manfaatnya bagi penyandang rehabilitasi itu banyak sekali. Oke ya. Nah, mengenai variabel tergantungnya yaitu rehabilitasi sosial sudah selesai, saya akan berbicara tentang variabel bebasnya, yaitu konselingnya. Oke, 15 menit. Konseling, ya Mbak, konseling. Konseling, ini dia pengertian. Walaupun setiap hari itu Anda itu mesti memberikan konseling kepada siapa saja. Ada tetangga datang, ada orang lewat, berhenti datang. Mas, mau cari masjid yang terdekat mana ya? Oh, itu. Oke. Ya. Wajah saya dihilangkan ya, biar apa namanya? Biar enggak terlalu berat. Wajahku bunga ini, Mbak. Itu. Bukan. Kok cantik amat kayak bunga. Baik, pengertian umum tentang konseling. Ya, ini saya hanya recalling saja. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Recalling. Konseling adalah proses untuk membantu orang lain. Nah, ini manusia hidup itu setiap hari itu memberikan konseling. Ya, mesti itu. Kalau tidak itu berarti orang itu pelit. Ditanyain RT, oh enggak tahu. Oh enggak tahu. Mas, masjidnya mana? Mau dicari sendiri, depan itu aja. Wah, gawat itu. Kalau ada manusia seperti itu perlu diberi konseling. Gitu ya. Karena konseling itu sifatnya adalah membantu orang dalam ini, kalau poin-poinnya, belajar menyelesaikan masalah. Jadi kita boleh psikolog, boleh guru, boleh kakak, boleh ayah ibu memberikan pelajaran, membantu seseorang dalam belajar menyelesaikan masalah. Aduh, ini gimana mana? Nah, menyelesaikan masalah. Kemudian lebih ke atasnya lagi dalam membuat keputusan. Aku itu seneng ya yang itu. Punya cewek 2 nih. Yang ini apa? Yang ini ya. Ya, kamu senang yang mana? Pilih ya. Bagi ya, udah gitu ya, memberikan keputusan. Kadang remaja itu masih galau dalam memberikan keputusan. Kemudian belajar memahami fakta dan emosi yang terlibat. Ini sulit. Sulit ini. Belajar memahami fakta. Fakta itu apa toh? Kenyataan. Dan emosi yang terlibat. Kenyataannya daftar pekerjaan ya, kita sudah daftar di Bank Mandiri, kita tidak diterima. Kita tidak introspeksi, tetapi kita malah menyalahkan lingkungan. Nah, ini maka orang yang lebih tua perlu memberikan konseling
kepada orang yang lebih muda atau orang yang meminta bantuan untuk belajar memahami fakta. Ya sudah deh, mungkin ini belum rezekimu. Coba nanti tahun depan dicoba lagi. Ini banyak sekali orang stres ini. Saya tadi pagi mendengarkan Radio Republik Indonesia. Saya kan sukanya mendengarkan radio nih. Nonton TV udah nggak bisa mata saya, mata tua. Jadi di Radio RRI itu dikatakan begini, di Jakarta loh ini. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Anies dan Pak Wakilnya itu bersilang pendapat disebabkan karena di Jakarta itu orang tua mendaftarkan PSPB, mendaftarkan penerimaan siswa baru itu mengalami kesulitan. Waduh, ini. Sekarang kan daftar sekolah lewat online, dari kuota, dari ini, dari itu. Lah ini terjadi silang pendapat. Saya nggak melanjutkan lagi mendengarkan radionya itu. Nanti kan diulangi lagi ya. Jadi ada apa kiranya? Sekarang itu yang banyak stres, yang banyak orang butuh bantuan itu mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Mau masuk SD, diawali dari TK, cari TK, mau masuk SD, kepengennya yang itu, tapi belum mampu atau nggak cocok. SD ya, SMP, SMA, perguruan tinggi, SNMPTN itu apa itu daftar kuliah, keinginannya di sini tapi nggak. Waduh, wah ini banyak orang stres ini, Dek. Sekarang ini lagi banyak orang stres. Belum ada pandemi, waduh. Ada yang vaksinnya ternyata palsu. Sinovac dan ini, kalau Sinovac oke, yang opo kae. Ya, yang satu lagi itu ternyata habis disuntik itu malah meninggal. Meninggalnya bukan karena vaksin, tapi karena beliau memiliki komorbid penyakit lain. Itu ya. Kita memberikan konseling. Bahkan kalau Anda ingat, kalian ingat, kalau kemarin waktu kapal Nanggala tenggelam, kita memberikan konselingnya kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, para pahlawan yang gugur itu. Dulu waktu Air Asia jatuh ke Surabaya apa ya enggak? Itu HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, yang cabang Surabaya, itu memberikan konseling kepada keluarga korban yang pesawat jatuh meninggal semua. Ya, walaupun jenazahnya ditemukan, tetapi ada yang stres, banyak macam-macam. Nah, itu konseling. Itu konseling. Itu kamu bisa. Kalian bisa. Ya. Terus yang keempat, membangun kerjasama antara guru dan siswa. Ini di bidang pendidikan. Ya, membangun kerjasama. Yang penting ada kerjasama. Memahami. Ayo, monggo Mbak, lanjut. Terus, itu pengertian umum konseling. Tujuannya konseling itu apa? Bukan untuk mengambil alih masalah, tetapi kita tidak mengarahkan secara langsung, tapi kita berorientasi pada kekuatan dan kelebihan. Artinya begini, janganlah kita, manusia, tadi saya katakan di awal kuliah, manusia tidak sempurna. Punya minus, punya plus. Jangan kita ngucek-ngucek minusnya. Kita tumbuhkan, kita motivasi plusnya, kelebihannya. Ya, jadi siswa memiliki harga diri, percaya diri, kemudian dia timbul motivasi, lalu mau mengerjakan skripsi. Ini mahasiswa yang macet mau skripsi. Biasanya itu kemarin sebelum saya pensiun itu, saya kalau dapat mahasiswa, kalau bimbingan skripsi, entah S1 atau S2, kalau yang nggak pinter banget, ya yang tidak memiliki motivasi. Jadi saya kerjanya dua, tidak hanya membimbing secara kognitif, tetapi secara afektif. Ada yang bapaknya sampai menemui saya, karena beliau petani, saya dibawakan lombok cabai merah 2 kilo. Bu, kemarin saya panen, ini saya minta titip, anak saya kok nggak mau menyelesaikan skripsinya, gimana ya Bu? Bapaknya cerita, saya pernah, katanya anak saya udah lulus, dia minta uang 4 juta. Saya pikir kok saya nggak dipanggil oleh sekolahan untuk wisuda, ternyata bohong. Gimana itu? Saya mau marah kepada siapa? Namanya siapa ya? Kalau namanya saya sebut nanti kalian kenal ya. Nggak etis. Itu dia. Ada yang kasihan, bapaknya petani, di Bantul, punya pohon cabai kebetulan pas panen, saya dikasih cabai 2 kilo. Saya bagi-bagi tetangga, wah ini dapat cabai. Nah,
Ini dia kembali kepada tujuan dari konseling. Kita itu berorientasi pada kelebihan anak, kelebihan individu. Ya, jangan kekurangannya. Kalau kelemahannya ya dia ambruk, nggak bakal bangkit motivasinya. Tambah turun, tambah drop. Dia mengalami regresi. Regresi itu kemunduran. Akhirnya dia akan mengalami fiksasi, mandek, grek. Udah nggak mau jalan. Jalan di tempat aja juga nggak jalan. Ini jadi sebenarnya tugas kalian tuh berat. Nampaknya kok hanya memberikan konseling kok. Wah, itu bukan hanya konseling itu bukan hanya. Itu kita sudah memutar otak bagaimana secara emosional kita bisa memunculkan dia, memberikan stimulasi yang positif. Ya, jadi apa? Kognitif, psikomotorik, apa? Memberikan contoh. Cuma konseling kok? Nah, tidak. Angel itu pelajaran konseling itu kalau saya sulit ya. Saya dulu ngajar itu di S1. Praktikumnya bahasa Inggrisnya modar, tahu nggak? Modiar gitu, angel. Baik, yuk, Dek, tujuannya itu nanti tidak saya keseluruhan, hanya saja sedikit. Tujuan khususnya memberikan dukungan, oke. Apa itu? Support. Memberikan intervensi, oke. Intervensi itu kita melatih ya. Kemudian melatih keterampilan sosial, berarti memberikan contoh. Keterampilan sosial itu apa? Skill, contoh. Dan kita menjadi model atau panutan. Kalau nggak ada contohnya ya, misalnya seorang ayah melarang anaknya merokok. Kamu itu anak kecil aja merokok. Suatu saat ayahnya, Dek, tolong belikan rokok 3 gelintir. Nah, gimana? Modelnya aja merokok, anaknya nggak boleh merokok. Namanya egois. Ya, kalau mau melarang anaknya tidak merokok, harus contohnya juga baik, artinya tidak merokok. Pengalaman yang pernah saya ikuti itu, kami dengan Prof. Endang Ikewarni waktu itu dari UGM dimintai tolong oleh Dinas Sosial Provinsi DIY apa ya? Provinsi DIY. Jadi kita mengumpulkan anak-anak yang penyandang rehabilitasi sosial. Ada gepeng, gelandangan pengemis, ada BTS kecil, dan sebagainya kita kumpulin, diberi pelatihan. 3 bulan, setiap hari sekolah. Di situ Jalan Parangtritis. Dulu tempatnya di Panti Tunanetra, tapi sekarang menjadi pendopo kesenian apa ya, jadi sudah nggak ada lagi. Terkumpul 30 anak dari 4 kabupaten ya, Gunung Kidul, Bantul, Sulaiman, Kulon Progo, dan kota. 30 ya, masing-masing ngirim 6, usia remaja, macam-macam sekali tingkat ininya, ini sosialnya. Ya, kita latih ya, dia tidur di situ di asrama, tapi setiap weekend boleh pulang menengok keluarga atau keluarganya menengok. Akhir cerita kuliahnya sudah bagus, sekolahnya bagus, anak-anak diberikan bekal sesuai dengan keterampilannya, ada yang dikasih mesin jahit, kompor gas untuk masak, macam-macam lah pokoknya ya sesuai dengan kayak mau nukang, ada yang mau macam-macam. Sudah diberikan, wah di lantai, wah ditepuk tangan itu, sukses. Tahu-tahu lagi, loh ketemu kalian lagi di jalan. Ternyata barang bayaran yang diberikan tadi oleh dinas sosial itu dijual. Berarti apa itu? Mental ini, rehabilitasi mental. Nah, dia kepengennya punya uang, jadi diberi keterampilan. Ya ada sih yang jadi, ada buka salon, ada ikut catering, masak, ada jahit menjahit, ada. Tapi yang lari banyak, yang lari juga banyak. Nah itu sudah, itu gelombang pertama. Nanti gelombang berapa? Sampai 3 gelombang. Akhirnya kita evaluasi, ternyata ya tidak efektif ya. Bagaimana caranya agar supaya para remaja ini yang penyandang rehabilitasi konseling itu sudah enggak, karena mohon maaf yang saya ini sudah tadinya kita tes IQ juga. Kenapa tes IQ? Kita tes IQ, kita lihat pemahaman, penalaran, kepribadian, minat, pakai EPPS itu minat, kemudian
macam-macam kita berikan tes banyak, grafis, bartek, dan sebagainya. Sudah itu kita buatkan profil dari 30 anak tadi yang kita latih. Itu pretestnya. Pretest ya, wes. Kita macam-macam. Sudah itu setelah 3 bulan kemudian kita tes lagi. Memang secara kognitif dari pengetahuan itu mereka bertambah walaupun sedikit. Ibu Aisyah, apakah ada kendala? Amin. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, mohon maaf sebelumnya izin menginterupsi bahwa waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Ibu Aisyah, apakah terkendala sinyal? Enggak, itu kita bisa menayangkan. Ini bagaimana? Ya, ini udah masuk, Bu. Oke. Ini terakhir, Mbak. Terakhir tayangan saya. Tapi tadi tidak ada suara. Oh, ya tadi belum diaktifkan. Baik. Jadi ini terakhir tayangan ya. Kompetensi konselor itu kemampuan komunikasi, empati, mendengarkan aktif, dan bersikap tulus. Sudah selesai. Monggo, waktu saya habis, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Lepas terlempar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Aisyah. Terima kasih kepada Ibu Aisyah. Luar biasa sekali pemaparan materi dari beliau ya. Selanjutnya kita menuju pemaparan materi yang kedua, yaitu kepada Ibu dosen mata kuliah kita, kepada Ibu Amanda Murtini yang Tias. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda Indati, derek berbagi sedikit. Saya rasa saya tidak bisa banyak memberikan karena saya yakin teman-teman pasti sudah tidak sabar ingin bertanya dengan Bunda ini ya. Oke, saya hanya sedikit saja berbagi. Saya akan ingat-ingat poin terakhir tadi tentang ketulusan. Bagi saya mah ini yang saya sangat bersyukur bisa belajar langsung dari Bunda tentang ketulusan.
Aura ketulusan Bunda Indah ini terasa banget loh kalau sedang berada di samping beliau. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya sedikit berbagi saja. Seperti yang sudah saya duga, saya menyiapkan sedikit materi, ya. To the point saja. Alhamdulillah, negara kita sudah memberikan perhatian yang cukup baik di dunia rehabilitasi sosial ini. Kita punya payung hukum ada di pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang rehabilitasi sosial ini. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut apa-apa saja yang di-cover, apa-apa saja jenis rehabilitasi sosial menurut pemerintah, ya. Kita bisa bahas nanti ketika di mata kuliah, terutama di kuliah patologi rehabilitasi sosial, ya. Ini 3 ajakannya kuliah patologi rehabilitasi sosial, insya Allah ada juga di sini. Oke, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunda In, siapa saja orang-orang yang ada di rehabilitasi sosial. Ini adalah beberapa contoh siapa-siapa saja, dan saya rasa beliau-beliau ini, mereka-mereka ini adalah bagian amanah dari kita, ya. Jadi ketika memang kita selaku konselor, insya Allah jiwa-jiwa sosial kita akan tergerak saat melihat ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, apalagi ketika kita mendengar ada orang yang dijual, makdek begitu. Ketika kita merasa ada makdek, kok bisa ya? Terlebih teman-teman di sini yang sudah punya anak pasti bisa merasakan ketika ada penculikan anak begitu. Rasa makdek ini yang perlu kita jaga. Ini cara Allah untuk mengingatkan kita dan tanda bahwa Allah itu masih memberikan hati yang baik ke kita, ya. Dan ketika kita melihat ada sesepuhan di jalan, entah itu kita sedang naik motor atau naik mobil, berikan salam, berikan senyum untuk mereka, begitu ya. Kita memberikan senyum saja itu sudah sebuah konseling bagi beliau-beliau yang tidak semuanya bisa merasakan bahwa mereka perlu perhatian. Nah, obat-obatan terlarang ini juga bagian dari amanah kita. Kita jangan sampai tidak peka, jangan sampai cuek, acuh tak acuh, apalagi apa istilahnya ya, menghindari teman-teman yang memang sedang diberikan ujian berupa obat-obat terlarang ini. Sekali lagi, saya berharap, saya mengajak bahwa teman-teman inilah amanah kita, ya. Dan saya bersyukur Bunda, mahasiswa konseling saya ini banyak yang passionnya ada di sosial. Jadi saya begitu bersemangat mengajar mata kuliah konseling ini, ketika teman-teman sampai saya tambahkan tema khusus ketika praktikum konseling, ada 2 tema untuk konseling sosial, alhamdulillah, ya. Nah, ini Bunda saya ingin cerita sedikit aja ya. Masih ingat nggak, Bun? Kalau ketemu itu apa ya? Oh, saya kan fans garis kerasnya Bunda nih. Oke, ini adalah satu dari sekian banyak pengalaman manis saya dengan Bunda In. Saya ingat beberapa kali diajak ke panti jompo, ya, panti di mana lansia-lansia berada. Wah, luar biasa. Tenar kok men tentang Bu In ini, tentang ketulusan beliau. Yang namanya lansia, ngurusin lansia itu langka. Kalau Bu In bilang, sopo sih sing arep ngopo wis arep masuk ke alam kubur gitu ya Bu In ya. Tapi sekali lagi, dari saya zaman masih ting-ting gitu ya, Bu In ini sudah istiqomah ngopeni lansia. Nah, apa yang saya pelajari dari Bunda In ini? Ketika saya membersamai lansia, ya, salah satu bagian dari rehabilitasi sosial yang diperlukan, sosok lansia ini yang dibutuhkan hanya didengar. Bunda Indah itu waktu itu mengatakan begini, yang namanya lansia itu hanya perlu teman duduk. Jadi kita selaku konselor nggak perlu mikir keras, apa jalan keluarnya, solusinya apa, enggak.
tapi dengarkanlah lansia, ngobrollah dengan lansia. Itu sudah bagian dari konseling. Itu adalah kebutuhannya lansia. Dari nggih Bunda, kalau ada yang keliru mohon diajarin ini. Enggak, Ya. betul. Nah, kemudian kebutuhan konseling yang kedua adalah jangan setengah-setengah mengelus lembut tangan lansia, terlebih ketika kita menemukan lansia yang sedang meratap. Kita megang lansia, itu aja bisa dirasakan dengan lansia, ya. Dan pegangan tangan ini, gestur tangan kita, gestur tubuh kita itu bisa dirasakan tulus atau tidaknya oleh orang lain, apalagi oleh lansia. Sehingga ketika konseling, kita perlu membelai-belai lembut. Oh begitu ya, biasanya kan kalau lansia ceritanya, wah dulu perjuangannya begini gitu. Kok Ya. mati-mati Wah ya? dulu tuh aku was. Ya sambil kita mendengarkan, oh Masya Allah ya, oh Masya Allah ya, oh gitu. Sambil dibelai-belai tangannya, itu Masya Allah. Ya, sehingga ketika kita sudah di ranah teknik konseling, terlebih untuk lansia, memang bukan tidak bisa digeneralisir, tetapi sebagian besar kebutuhan konseling untuk lansia yang saya pelajari oleh Bunda, pertama adalah keberadaan kita sebagai teman ngobrol, dengarkan lansia, lalu selembut lansia. Oke, jadi teman-teman yang masih punya nenek, masih punya kakek, punya tetangga yang lansia, ayo kita bergerak, ajak ngobrol. Ya, karena beliau-beliau itu butuh teman untuk bicara. Itu adalah bagian dari latihan kita sebelum kita menjadi konselor yang mendunia seperti Bunda Aisyah ini ya. Oke, nah saya ingin mengangkat salah satu sosok yang membuat saya inspirator saya, yaitu Angki Yudhistia. Mungkin teman-teman juga tahu ya, beliau adalah sosok cantik yang mengalami tunarungu, keterbatasan mendengar sama seperti saya, tapi bedanya saya bisa berbicara jelas. Kalau Mbak Angki ini agak celat. Tapi Mbak Angki bisa menunjukkan kepada kita bahwa disable itu bisa bergerak menjadi disable. Ini yang Mbak Angki lakukan. Dia sekarang punya perusahaan yang berjudul Disable, isinya adalah teman-teman disability yang bisa berdaya. Tentu butuh konseling yang luar biasa ketika teman-teman yang memang membutuhkan rehabilitasi sosial bisa bergerak hingga memberdayakan sosial di sekitarnya. Ya, tapi Mbak Angki adalah salah satu contoh yang mampu menunjukkan kepada kita bahwa mereka punya begitu banyak harapan. Ya. Nah, yang bawahnya ada yang tahu nggak? Kalau kita seumuran kita tahu, pasti tahu. Ada yang tahu? Mas Arjun, mungkin Mas Arjun. Ini kalau Mas Arjun memang mahasiswa saya yang digadang-gadang mantu yang apik nih, Bun. Mana Mas Arjun? Nggak tahu, Mbak. Kenal nggak? Nggak. Oke, yang perempuan-perempuan biasanya lebih kenal loh ke laki-laki. Ada yang kenal? Baiklah, saya tidak. Belum tahu. Oh baik, saya tidak akan memaksakan kalau kita memang tidak seusia ya. Oke, ini adalah Mas Iqbal, bukan Mas Iqbalnya Dilan ya. Beliau ini sosok rocker di zamannya, kemudian dia juga mengalami kecanduan. Titik balik beliau adalah ketika nyaris merenggut nyawa karena overdosis. Nah, disitulah titik balik beliau, kemudian beliau bernazar ketika memang Allah masih kasih kesempatan saya untuk hidup, maka saya akan memperbaiki diri. Dan qadarullah, beliau mengakhiri hidupnya, jadi beliau sudah almarhum, beliau mengakhiri hidupnya dengan perjalanan hijrah. Ya, saya hanya ingin menceritakan bahwa sekali lagi orang-orang yang mengalami rehabilitasi sosial itu masih begitu banyak harapan. Oke. Nah, ini dia. Sebentar.
Oke. Oh, kelewat. Baik, saya ingin mengajak nih, coba kita berpikir ya, berpikir bersama-sama apakah memungkinkan jalan-jalan orang yang ada di rehabilitasi sosial itu jalannya ada di kita. Ya. Mungkin teman-teman punya tetangga atau teman-teman punya orang-orang terdekat di sekitarnya yang memang membutuhkan rehabilitasi sosial, membutuhkan konseling. Bisa jadi jalan-jalan insyaf orang-orang yang perlu rehabilitasi sosial itu ada di saat teman-teman memberikan konseling. Seperti yang tadi Bunda ini sudah sampaikan, konseling itu bukan seperti konseling yang kebanyakan orang pahami, duduk, kemudian mendengarkan, memberikan nasihat, begitu ya. Tapi bisa jadi dengan obrolan-obrolan teman-teman STIPSI di sini, kepada orang-orang yang memang memerlukan rehabilitasi sosial, insya Allah di tangan teman-teman, Allahu a'lam begitu ya. Dan yang sering terjadi adalah teman-teman psikologi itu memang menjadi bagian dari titik balik seseorang. Kenapa? Karena teman-teman rehabilitasi sosial itu merasa dikucilkan. Sedangkan orang-orang psikologi senangnya kan mendekati. Akhirnya mereka merasa bahwa tidak sendiri, ada bahu, oh aku ternyata masih berdaya. Teman-teman konselor berhasil untuk memotivasi. Mendapat insight melalui konseling. Allahu a'lam, siapa tahu jalannya ada di teman-teman. Ya, saya doakan semoga teman-teman menjadi teman-teman yang sangat bermanfaat sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi amal yang tidak pernah terputus. Oke. Nah, ya, ini adalah sedikit tips. Saya perlu sampaikan ketika memang kita ada di titik aplikasi, ada di titik teknik, kita perlu benar-benar memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien. Seperti apa karakternya, residivis. Kalau saya konseling sama residivis, saya nggak bisa bertele-tele. Ya, biasanya orang-orang residivis itu tok gitu. Sehingga ketika saya terlalu lemah gemulai, itu biasanya akan lebih cepat mentalnya daripada masuknya. Begitu. Beda lagi ketika korban bencana alam. Korban bencana alam itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mendengar. Bagaimana korban-korban bencana alam itu bisa menceritakan katarsis apa yang dia rasakan, apa yang dia takutkan. Begitu ya. Sehingga kebutuhan masing-masing karakter klien itu perlu kita ketahui. Gangguan mental seperti apa. Jadi sebenarnya mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain itu selalu beririsan. Tadi ketika Bunda Indati bilang, masih ingat nggak? Bukunya jangan hilang gitu ya. Iya betul. Apalagi terkait dengan lansia terlantar. Perkembangan lansia itu kita bisa ketahui dengan tahapan perkembangan kurva perkembangan seseorang. Itu sangat penting. Sehingga ketika kita tahu, oh kalau lansia itu emosinya malah lebih sensitif ketika kita berbicara dengan tunasusila. Begitu ya. Nah, ini adalah sedikit tips untuk teman-teman, terutama yang memang ingin mempelajari konseling rehabilitasi sosial lebih dalam. Ketika kita mau mulai belajar konseling intake, teman-teman konselor mungkin sudah paham intake itu apa ya. Jadi data dasar klien, data dasar orang-orang di sekitar kita yang ingin kita konseling, itu sudah kita miliki, itu akan lebih membantu kita untuk mengetahui, oh kondisinya seperti ini, keluhannya seperti ini. Begitu ya. Jadi intake itu akan sangat mempermudah kita, terutama bagi konselor pemula. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bunda Indati juga sudah sampaikan bahwa konseling ini seni mendengar. Jadi kita tidak terlalu menitik beratkan bagaimana kita bisa memberikan masukan dan masukan. Tapi sekali lagi poinnya adalah di bagaimana kita bisa mendengarkan, menjadi telinga yang baik untuk klien kita. Kemudian kalau bisa kenali karakter klien sedini mungkin, ini juga bisa dibantu dari intake, ya. Kemudian tidak semua konseling menggunakan bahasa verbal.
teman-teman yang mengalami atau menjadi korban bencana alam biasanya agak kesulitan untuk berbicara. Maka kita bisa melakukan konseling dengan menggunakan boneka tangan atau kita menggunakan gambar. Itu juga bagian dari konseling. Ya, dan ini yang terakhir, konselor yang baik adalah konselor yang tidak membuat kecanduan. Jadi kalau teman-teman memiliki klien yang dikit-dikit kok ke teman-teman, dikit-dikit ke teman-teman, bisa jadi bukan karena teman-teman yang memang jitu begitu ya memberikan masukan, tetapi lebih kepada akibat dari kecanduan tadi. Sehingga harapannya apa? Klienlah sendiri yang bisa berpikir what's the problem, what's the solution. Kita hanya fasilitator. Begitu kurang lebihnya, semangat bermanfaat. Dan sekali lagi saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya kepada Bunda Indati. Mari kita bergerak bersama-sama, kembangkan jiwa sosial kita. Sekali lagi semoga ini semua menjadi amal yang tidak terputus hingga nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Tias atas pemaparan materinya. Kemudian susunan acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pasti teman-teman sudah sangat tidak sabar sekali ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan langsung open mic saja, atau misalkan jika ada terkendala jaringan boleh langsung diketik di kolom chat. Silakan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izinkan saya bertanya, saya Miftah 1901001559. Oke, lanjut ke chat ya. Boleh langsung disampaikan saja Bunda pertanyaannya. Selamat siang, Assalamualaikum Bunda Aisyah dan Ibu Amanda, dosen yang kami sayangi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita membuat batasan terhadap diri sendiri ketika kita sedang menjadi konselor, karena banyak hal yang mungkin kita dapati di lapangan itu tidak di luar ekspektasi kita. Misalnya banyak hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Kadang-kadang kan emosi pribadi kita juga menjadi larut di sana gitu. Mohon maaf ketika saya mendengar tadi paparan yang diberikan Ibu Aisyah dan Bu Amanda, ini sedikit mengingat kepada beberapa peristiwa yang kami hadapi ketika di lapangan seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin hal yang sulit kita hadapi sebagai konselor adalah masalah bagaimana kita harus tampak tangguh dan tegar di hadapan beliau-beliau gitu. Karena pernah, mohon maaf ya teman-teman sebentar. Karena memang yang disampaikan Bu Amanda tadi betul, bahwa ketika di panti jompo itu kita hanya menghadapi beliau-beliau yang sebenarnya sudah pasrah bahwa kami sudah saatnya udah nggak lama lagi gitu. Jadi mungkin sulit untuk disampaikan ya perasaan kita ketika ada di sana. Mungkin memang tidak secara verbal benar, kita hanya mendengar dan kemudian sampai kadang-kadang speechless gitu, nggak bisa
nggak bisa menyampaikan. Bagaimana caranya sebagai konselor, terutama teman-teman di sini kan kami adalah konselor awal gitu, baru ke lapangan, sehingga mungkin di lapangan seperti yang Bu Amanda sampaikan tadi, seorang konselor harus punya seni mendengar, dan mungkin tambahannya adalah yang tidak disebutkan harus tampak tangguh gitu di depan mereka. Jangan sampai kemudian ya mungkin itu saja pertanyaan saya, Bunda Aisyah. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali. Ini dengan Mbak siapa tadi? Sri siapa? Yang bertanya tadi namanya siapa? Miftah, Bu. Oh, ya. Oke, Mbak Miftah. Betul, Mbak Miftah. Berarti kita memang harus siap. Caranya bagaimana? Jadi konselor itu sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit ya. Gampangnya kayaknya kita itu hanya mendengarkan saja. Tapi sulitnya itu kita, apalagi kalau menemukan kasus sama dengan apa yang disampaikan oleh klien. Terus sama dengan punya kita. Lalu kita terlarut. Namun di satu sisi, seorang konselor itu dituntut untuk kalau di hadapan konselinya itu kita tangguh. Wah, ini berarti berpura-pura nih. Double personality. Bukan itu. Tetapi memang dibutuhkan suatu perjalanan panjang. Ini proses ya. Dulu itu saya ya awal-awal kalau ini ya berbesmili. Kita jangan terlalu masuk gitu ya. Tetapi kalau tidak terlalu masuk, lalu bagaimana? Lah ini kita kok seolah-olah kayaknya kita itu mendengar apa enggak sih, mendengarkan apa enggak sih, gitu ya. Tapi kalau masuk terlalu dalam, juga kita takutnya akan terpengaruh sehingga emosi kita terbawa kepada permasalahan itu. Caranya bagaimana? Ini yang sulit. Ya, nyon sewu mohon maaf ya. Nyon sewu ya. Bukan kok saya mau berceritaan. Kebetulan saya itu divorce gitu ya. Tetapi kebanyakan klien-klien yang datang kepada saya itu adalah klien yang perpisahan. Jadinya saya, Masya Allah, ini ujianku kok pas dengan peristiwaku. Apakah memang Allah itu memberikan ilmunya itu melalui pengalaman yang aku alami? Apakah itu? Apakah harus bagaimana? Lah, kalau lalu saya pakai, kalau saya terus begini, oh ya ini beda masalah, ini karena faktor internal, ini eksternal, ini begini, itu begitu, gitu ya. Terus setelah kita dengarkan, maka kita kunci utama menjadi konselor adalah mendengarkan, itu tadi. Bu Amanda pun sudah menyampaikan, mendengarkan. Seni, bukan teknik tapi seni. Seni mendengarkan, seni dengan teknik itu beda. Kalau seni itu memang kita itu apa ya, seninya mendengarkan itu ya kita tidak hanya mendengar disambi main gadget, main HP, tidak. Mendengarkan, mata kita bertatapan, kemudian mungkin mengelus tangan, kemudian sesekali kita menganggukkan, sesekali kita agak loh begitu ya, agak ekspresinya gitu. Nah itu seni. Kalau teknik itu ya teknik mendengarkan, yo dengarkan aja. Buat sambil main handphone itu kan juga mendengarkan. Nah, ya. Jadi memang seni. Di dalam seni itu kita berarti memahami betul-betul apa yang masalah yang disampaikan oleh klien kita. Nah, setelah itu kita putar otak kita. Oh, ini masalah. Sambil mendengarkan itu sebenarnya kan kita itu sedang mencari ya, mengumpulkan. Kita sedang melakukan assessment kan. Kita collecting data, kita kumpulin. Oh ini. Oh ini. Kalau bisa boleh kita pakai orek-orek. Kalau masih awal nggak apa-apa, dengarkan sambil orek-orek. Ini saya catat nih, ini. Terus nanti problem-problem yang utama itu ini kita garis bawahi atau kita stabilo. Nah itu poin-poin itulah yang kita agar supaya kita kok wah kasihan sekali ya ini bapaknya. Saya itu kemarin hari Senin melakukan observasi kepada klien. Saya harus datang ke sana karena orangnya nggak bisa datang ke sini. Seorang wanita berusia 41 tahun punya 2 anak yang semua dua-duanya cerebral palsy. Yang pertama itu agak parah, yang kedua agak ringan.
celakanya lagi, suami dari ibu itu lari itu pergi itu mencari istri lain mungkin yang kenapa karena anaknya yang dari ibu ini kan dua-duanya cacat. Dia menikah lagi di Bandung, dapat istri wanita muda, dapat anak 2 tidak cacat. Sementara yang di sini itu siapa yang membiayai itu tidak tahu. Kebetulan si ibu juga nggak kerja di sana, itu ayahnya itu dulu bekerja di Bank Mandiri, masih sih, tapi ya lari-lari ke sana kemari. Nah, tadinya ibu itu saya korek itu nggak mau bercerita, malu kalau suaminya itu pergi. Setelah saya bercerita, saya itu juga divorce, Mbak. Tapi saya ini baru beliau terbuka sedikit demi sedikit gitu, menyampaikan. Nah, terus saya tanya, lah Mbak itu kan nggak bekerja, lalu untuk makan dan biaya sekolah sama biaya pengobatan anak-anak kan mahal gitu. Karena putra-putri ini kan ABK, bayangkan cerebral palsy itu. Ya ternyata yang pertama penyebabnya adalah CMV virus, yang kedua juga gitu ya, dan seterusnya. Oke, lalu begini, yang membiayai adalah mertuanya. Jadi mertuanya itu masih baik hati. Jadi mertuanya itu tidak menerima istri yang kedua dari Bapak Bank Mandiri tadi, tetapi beliau masih ngurusi cucunya yang cacat ini. Nah, lalu setiap bulan masih mengirimkan uang itu diambil dari uang kos-kosan yang harusnya jatahnya kepada bapaknya itu ya, si Bank Mandiri tadi diberikan ke sini. Nah, itu untung masih ada mertuanya baik itu. Nah, kalau mau nangis, saya nangis. Tetapi di situ saya begini, alhamdulillah, saya masih bersyukur. Kasusnya sama. Beliau putranya 2, cacat semua. Anak saya 1. Alhamdulillah, sehat jasmani rohani. Sekarang sudah memberikan cucu. Anak saya juga bisa sekolah lulus, menikah normal, dan sebagainya. Nah ini bukan kok apa, kenapa bukan kok saya membanding-bandingkan, tetapi agar supaya saya tetap bersyukur, lalu kita tidak ikut nangis, kita juga tangannya saya pegang ibu itu, karena waktu bercerita agak ini ya, saya elus-elus gitu. Beliau ya agak gergel gitu. Di situ didampingi neneknya itu ibunya. Ternyata ibunya itu juga divorce, ditinggal pergi karena mbah kakungnya itu pelayar. Jadi 2 orang wanita, yang satu tua usia 65 tahun, yang saya, yang satu usianya 41 tahun, dua-dua ditinggal pergi. Lelaki yang tidak bertanggung jawab. Yang nenek punya 2 anak tapi normal, yang anak punya 2 anak tapi cacat semua. Subhanallah. Kalau mau nangis, saya nangis menderu-deru. Tetapi saya tunjukkan ketegaran saya untuk ternyata cobaannya Mbak itu lebih berat dari saya. Berarti Mbak itu terpilih oleh Allah, bahwa Mbak itu diberi, bukan cobaan ya, ujian ya. Diberi ujian seperti ini. Tidak semua orang kuat, Mbak. Penjenengan bersyukur, saya support si ibu itu. Kenapa saya melakukan? Biar saya nggak ikut nangis. Setelah itu di luarnya baru saya agak pakai tisu-tisu, Masya Allah. Gitu ya. Itu artinya bahwa kita kembalikan kepada permasalahan, kita tetap pada konteks sebagai konselor. Kalau mau empati juga empati dalam bentuk lain, nonverbal, pegang tangan, elusan, senyum, support verbal. Mbak itu kuat loh, pilihan Allah. Bahwa Mbak itu dipilih. Kalau saya dikasih ujian yang itu, kayaknya kok saya tidak mampu. Biar beliau itu bangkit. Ya, yang penting kan kita membangkitkan. Ya itu ya. Tadinya beliau bicara itu juga sambil ini terbata-bata. Tadinya juga nggak mau bicara karena malu. Setelah saya membuka diri saya itu kelihatannya seperti ini, tapi saya masalah hidup saya tidak banyak. Begini. Beliau merasa sama. Terus beliau berani bercerita banyak. Sampai malah sulit dilepas, artinya sulit untuk menghentikan pembicaraan. Itu ya, jadi gimana ya? Itu teknik ya, tadi Mbak Miftah. Itu seni. Ada seni, ada teknik. Nah itu yang saya katakan terakhir itu teknik. Tekniknya seperti itu. Ya kita nampak tegar, biar kita tegar bagaimana? Karena kita pun ikut ambruk itu.
ya kita bersyukur, oh alhamdulillah anak saya normal, cucu saya normal, gitu. Bukan untuk membandingkan loh, untuk mensupport, internal supporting bagi diri kita. Itu yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Ternyata lebih banyak yang lebih parah. Mungkin itu saya sedikit Nyon Sewu pengalaman. Mbak Amanda, monggo. Mbak Tia. Wah, ceritanya ini banyak sekali pertanyaan tadi. Apakah boleh kita menawarkan itu? monggo Mbak Tia dulu. Ibu Aisyah. Saya cukupkan Bunda. Jawaban Bunda sudah merangkum semuanya Bunda. Monggo. Tadi ada gimana moderator? Ada dua pertanyaan di kolom chat. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Monggo silakan aja. Ini yang pertama ada dari Mbak Lintang. Dia berkata bahwa dia tuh memiliki seorang teman. Nah, temannya itu memiliki pacar. Pacarnya itu adalah seorang pecandu narkoba. Tapi si pacarnya ini tuh dia mau berubah. Tapi berubahnya itu hanya karena si perempuannya. Ketika mereka putus, si pacarnya yang laki-laki itu kembali ke narkoba itu. Dan akhirnya keluarga dan teman terdekatnya itu meminta si perempuan untuk jangan memutuskan si laki-laki itu. Karena perempuan itu, laki-laki itu jadi lebih baik. Itu gimana ya, Bu? Gimana ini Mbak Tia? Ini harus ditimbang akurasinya ya. Nanti jangan-jangan ini bukan jeruk makan jeruk, tetapi dilematis. Kita tetap berpacar, dia katanya mau sembuh, tetapi kadar kesembuhannya itu konsisten apa enggak? Konsisten apa enggak mau sembuh? Beneran, betul, atau suatu saat kambuh lagi? Karena yang namanya narkoba itu adiksi ya, itu sifatnya kayak kita main gadget ya, kalau sudah merasakan ya wes bablas, saat lupa bablas. Padahal manusia itu tempatnya lupa. Kita itu nggak bisa orang menjadi orang yang sadar terus. Kadang ya lupa, kadang butuh ini. Apalagi yang sudah lama bernarkoba itu menjadi sangat kecanduan banget gitu. Ini dilematis Mbak. Ini kalau saya pribadi putus. Ya nggak tahu ya. Coba monggo Mbak Tia. Monggo Bunda, saya tuh juga ingin menyimak belajar dari Bunda ya. Oh ya, oke. Nah, itu Mbak Lintang ya, pacarnya itu tadi, ini harus digali lebih dalam. Pacarannya sudah lama apa belum, kemudian berhentinya narkoba itu menunjukkan keseriusan apa tidak. Terus ya begitu-begitu. Lah terus dikembalikan kepada dirinya sendiri, teman Mbak Lintang. Mampu nggak dia? Jangan-jangan dia malah Nyon Sewu terseret ya, karena kalau sudah narkoba itu nanti seksual. Itu. Jadi larinya itu malah mudaratnya dan manfaatnya dicari di banyak yang mana gitu ya. Dicoba dicari-cari. Itu keputusan kembali kepada YBS yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan internal, eksternal. Internalnya cek, aku kuat nggak? Aku mampu nggak? Jangan-jangan aku yang ini, aku itu lemah ya. Wah kasihan nih pacar itu gini. Nah, kalau sudah ada kata-kata kasihan, nanti diajak apa-apa oleh si pacar, mesti mau. Nah kalau sudah mau, kita yang rugi. Ayo kamu nyoba nih sedikit, nyoba nggak, nyoba bablas. Akhirnya menjadi Nyon Sewu ya, seksual dan sebagainya. Itu sudah biasa kayak gitu. Itu mungkin Mbak Lintang. Tetapi kalau mau putus betulan, ya itu tadi, diputus kuat apa enggak? Nyari pacar yang selain itu, ya mestinya masih bisa lah, masih banyak orang. Cuma tinggal usaha kita. Kembali internal motivation, ya. Itu kembali kepada teman Mbak Lintang. Dia ditimbang-timbang, introspeksi dulu kuat enggak. Kalau terus kuat apa enggak, kalau mandek kuat apa enggak. Nah itu yang perlu dibantu oleh konseling. Nah monggo Mbak Lintang sebagai konselornya, konselingnya. Kamu itu ya, plus minusnya punya pacar narkoba itu begini, kali-kali pas lupa, kali-kali pas ini, nanti kita diminta untuk coba. Dan soalnya dunianya Nyon Sewu ya, orang narkoba itu sudah GLU tadi loh, grup lupa usia. Sudah menjadi orang yang egois, egosentris, tidak peduli, dan itu kalau lagi tidak sadar, kalau lagi sakau. Tetapi kalau lagi sadar ya baik. Itu dia, perlu kita pelajari pernarkobaan. Sudah berapa lama dan sebagainya. Gitu mungkin ya Mbak Lintang. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terus tadi satu lagi ada yang
Ngechat Ya, apa ya? Boleh dari nggak Mas kita Arjun. Dari Mas Ya. Arjun katanya perlukah kita menawarkan kepada teman atau orang lain untuk konseling kepada kita? Jual diri itu. Siapa ini Arjuna ya? Itu perlukah kita tidak usah. Kalau kita itu nggak usah sombong-sombongan. Kalau orang nggak minta tolong, bukannya kita, itu kamu itu harus konseling loh. Kamu itu kalau secara psikologis saya teropong itu kamu punya masalah deh. Kamu nggak usah seperti itu. Kita namanya riak, sombong. Ya psikolog nggak usah nunjukkan psikolog itu kan cuma baju kita toh. Kita juga manusia plus minus, kita kembali aja ke situ. Saya kalau di kampung, Bu dosen, Bu profesor gitu, bukan, aku bukan profesor. Aku manusia biasa, makan soto bareng kamu, makan tempe bareng kamu. Gitu. Tapi kalau saya tuh kok gini ya, nah baru, oh ya, kenapa ya? Nah baru gitu. Gitu ya Arzu ya. Baik, Kita mantep aja. Nggih, pede aja. Monggo. Siapa nih, Mbak moderator? Ibu, mungkin pertanyaan satu lagi dari saya. Oke. Saya ingin bertanya, seberapa efektif kegiatan rehabilitasi atau konseling untuk memulihkan suatu kondisi kejiwaan atau suatu disorder tadi? Karena kan ada istilah katanya kalau tidak hadir dari diri sendiri itu akan sulit gitu ya Bu. Nah itu seberapa efektif ya Bu? Ya, oke. Mbak namanya siapa Mbak? Aku mah belum kenal sama kamu loh. Oh iya, nama saya Siti Fatimah Bu. Saya mahasiswa semester 2. Oke, Siti Fatmah. Terima kasih. Begini Mbak Fatmah, seberapa efektifkah memulihkan kejiwaan? Apakah, ini 11 tahun, kayak dukun. Wah ini besok kan sembuh. Nah, kayak dukun lagi. Bukan begitu. Kita kembalikan lagi kepada klien kita. Itu juga salah satu teknik untuk kita memotivasi klien kita untuk mau sembuh. Kalau memang beliau udah nggak mau sembuh, ya wes sibuk-sibuk amat kita. Ya kita sudah kasih ya. Seberapa efektif? Maksudnya seberapa efektif itu kan seberapa bisa sembuh gitu ya, gitu. Fatma. Iya Bu. Nah ini kalau masalah kejiwaan oke. Sekarang pas ada konselornya sembuh, artinya sehat. Tapi nanti ada triggernya lagi. Trigger yang menyebabkan dia stres lagi, maka dia terganggu lagi kejiwaannya, maka butuh konseling lagi. Maka untuk evaluasi adalah nanti mungkin ya kadang-kadang ke sini ya Mbak, atau 3 bulanan, atau kita enggak hampir apa namanya, seberapa. Jadi kembali lagi kepada si kliennya itu, kembali lagi kepada kliennya itu. Itu ya. Seberapa efektif itu kita kembali lagi kepada kliennya, dan itu kalau kliennya memang ada keinginan sembuh, jadi kita sudah memberikan konseling itu, kita tidak salah kalau klien tidak sembuh. Berarti dia nggak ada usaha. Gitu. Gitu ya Fatmah ya. Oke? Iya Bu, jadi kalau misalnya sudah berkali-kali atau berpuluh-puluh kali melakukan konseling atau rehabilitasi, kalau tidak hadir dari diri sendiri tidak akan sembuh. Iya. Ya kita selalu juga mendoakan mudah-mudahan ini ya sharing kita ini bisa bermanfaat ya, gitu-gitulah. Sifatnya dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, support gitu, agar beliau bangkit juga gitu. Angel ya Mbak, membangkitkan motivasi orang itu sulit. Ya, begitu Mbak Fatmah. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Boleh bertanya lagi nggak Mbak Fatmah? Apakah Ibu Aisyah bersedia untuk menjawab? Ini nampaknya saya ditunggu tamu ya, apa ditulis atau gimana? Ya. Kalau ditampung di kuliah Rebu depan. Ya, boleh. Ya, permasalahan hari ini ditampung di kuliah Rebu depan. Kita lebih banyak pada kasus-kasus di lapangan aja. Teori udah banyak, Bu Amanda juga sudah banyak memberikan praktis-praktis gitu. Ya. Oke, kita akan bermain seru. Ya, Bu. Bunda, ini sedikit kasus di lapangan yang ingin saya tanyakan adalah kemarin ada kasus seorang anak kelas 4 SD
yang ingin direkomendasi untuk dirawat di Rumah Sakit Gracia. Nah, kemudian kami asesmen ke lapangan, ternyata kasusnya adalah anak ini depresi, katanya karena tidak bisa minta HP tapi nggak diberikan, kemudian anak ini mengurung diri. Kebetulan kami sebagai relawan begitu ya, karena melihat dari kondisi anak umur 4 SD harus dirawat di rumah sakit jiwa, yang kami khawatirkan adalah stigma dari masyarakat. Bagaimana karena setiap orang yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa pasti dia akan membawa beban seumur hidupnya, akan dicap sebagai anak atau sebagai perempuan yang sakit jiwa atau gila begitu kalau di masyarakat. Nah, ternyata setelah kami temukan di lapangan, kami konfirmasikan juga ke guru yang bersangkutan, anak ini bisa mengikuti ke sekolah dalam 2 hari kemarin gitu, dan menurut kami anak ini bisa beradaptasi dan komunikasi yang diberikan kepada gurunya pun dengan bahasa yang sangat sopan kalau menurut kita bahasa orang Jawa begitu ya. Jadi ketika kami konfirmasi lagi ke puskesmas, ternyata puskesmas hanya menerima beberapa masukan itu dari beberapa keluarga gitu yang ada satu rumah dengan anak ini. Oh ya, dan latar belakang anak ini adalah keluarga tidak mampu, dari keluarga yang divorce, dia tinggal bersama dengan neneknya. Jadi neneknya ini adalah seorang asisten rumah tangga yang kemudian dibuatkan rumah oleh neneknya menyebutnya majikan begitu ya. Jadi dibuatkan rumah di belakang rumahnya yang kebetulan menurut kami juga ya sangat sederhana, berlantaikan tanah gitu dengan 1 kamar dan ruangan lain yang dipakai untuk semua kegiatan gitu. Dan anak ini tinggal di situ bersama dengan kedua orang tuanya. Dalam asesmen yang kedua, ketika saya minta untuk teman-teman untuk datang ke lapangan untuk melihat gitu kondisi di rumah, ternyata anak ini tinggal bersama dengan bibinya juga gitu. Bibinya yang baru saja menikah tinggal juga di sana, dan kemudian ibunya juga seringkali datang ke situ dalam beberapa hari dalam 1 minggu, dan kemudian ayahnya juga pulang karena kerja sebagai buruh di luar, juga pulang ke rumah tersebut. Entah kenapa saya punya perasaan bahwa anak ini sebenarnya baik-baik saja gitu. Karena itu kemudian saya minta teman-teman untuk datang lagi di lain hari, dan kemudian di situ secara kebetulan bertemu dengan ibunya, dan setelah Bunda. Iya, ya. Kok panjang sekali ya? Iya. Ini saya ditunggu tamu ya, gimana? Tadi Ibu Aisyah berkata bahwasanya sedang ditunggu oleh tamu ya, Ibu Aisyah. Oke, siap Ibu. Ya, itu jadi pertanyaan saya adalah ya, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai konselor untuk menyampaikan kepada pihak keluarga bahwasanya adakah solusi yang lain, karena kasihan dengan anak ini ketika dia harus dirawat di rumah sakit jiwa dengan stigma yang akan dia terima sebagai beban seumur hidupnya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Saya jawab ya. Saya jawab singkat dulu. Anak ini tidak perlu direkomendasi ke RSJ. Jadi anak ini diure saja, nanti masih bagus toh tadi dikatakan. Itu kan di situ ada tinggal neneknya pembantu, terus bapaknya pemulung atau terus dia cerai dan sebagainya. Ini nampaknya anak-anak yang memang dalam tanda petik berkebutuhan khusus dan rehabilitasi dan menyandang masalah sosial yang amat kompleks itu. Bagaimana kalau saya menjawabnya Rabu depan diulangi lagi, Mbak? Iya. Ini jawabannya panjang ya. Dijawab minggu depan, dan pertanyaan-pertanyaan lain boleh ditampung dulu. Boleh. Ini kalau tak jawab sekarang singkat sekali dan ya saya nggak puas ya, karena ini banyak sekali ya. Begitu Bu Tia. Aja grup ya. Ini sudah jam 12:30 ya. Terima kasih banyak Ibu Aisyah atas semua jawaban yang sangat luar biasa dan ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin kita tutup saja pada acara hari ini, pada perkuliahan hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara kita pada hari ini. Berdoa dipersilakan.
Alhamdulillah. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu boleh adakan dulu sesi foto bersama. Boleh yang teman-teman boleh langsung membuka kamera ya, supaya ada beberapa slide berarti ya di sini. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya Ibu Aisyah dan Ibu Tias pada hari ini. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saya Aisyah. mau izin. Bu Isati. Dulu ya. Salam Bu. Bu Tia, ya Tia, dadah Tia. Nggih, Ketemu Bunda. lagi ya, Mbak Tia. Insya Allah siap Bunda. Ya. Waalaikumsalam. Salam Bu. Jadi gimana?